Saya Alfia Malia dari kelas 4A D3 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara membuat worksheet dari program imbalan kerja. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara menyusun worksheet pada program imbalan kerja. Nah, di sini terdapat soal di mana sudah diketahui plan aset dan DBO awalnya. Kemudian kita harus menyesuaikan service cost, kemudian ada diskon rate-nya, kemudian iuran dan actual return serta manfaat yang dibayarkan kepada pegawai. Nah, di sini kita nanti akan membuat worksheet atau kertas kerja perhitungan imbalan pasca kerja dan juga jurnal yang diperlukan. Pertama, untuk beginning balance-nya, di sini saya menggunakan 5 kolom pada journal entry dengan memisahkan financing cost dengan pension expense. Nah, di sini karena plan aset dan DBO-nya sama-sama sebesar 200.000, dia akan dimasukkan ke memo record di bagian DBO dan plan aset. Kemudian tidak ada pension aset atau liability karena jumlahnya sama. Kemudian terdapat biaya jasa untuk tahun ini adalah 70.000. Dia akan menambah beban pensiun perusahaan sebesar 70.000 dan menaikkan defined benefit obligation sebesar 70.000 di kredit. Kemudian untuk rate-nya 10% kita akan menggunakannya untuk menyesuaikan interest expense dan juga interest revenue. Nah, di sini interest expense dapat kita cari dengan mengalihkan rate-nya dengan DBO. Nah, di sini 10% dari 200.000 adalah 20.000. Di sini dia akan menambah beban interestnya sebesar 20.000 dan DBO-nya akan naik sebesar 20.000. Kemudian untuk interest revenue-nya juga mengalihkan rate-nya tetapi dikalikan dengan plan aset akan menghasilkan 20.000. Dia akan mengurangi beban bunga sebesar 20.000 dan akan menaikkan plan aset sebesar 20.000. Untuk iurannya dibayarkan perusahaan selama tahun 2015 adalah sebesar 65.000. Dia akan mengurangi cash perusahaan sebesar 65.000 dan akan menambah plan aset sebesar 65.000. Kemudian manfaat yang dibayarkan kepada pegawai sebesar 44.000, dia hanya akan mempengaruhi memo record di mana dia akan mengurangi DBO dan juga plan aset untuk masing-masing sebesar 44.000. Nah, kemudian diketahui actual return on plan asset sebesar 15.000. Di sini kita akan menggunakannya untuk menentukan apakah ada asset loss atau asset gain. Nah, di sini diketahui tadi actual return-nya 15.000, sedangkan interest revenue hasil asumsi kita adalah sebesar 20.000. Dikarenakan return yang nyata-nyata timbul hanya sebesar 15.000 atau lebih kecil daripada asumsi, maka akan menghasilkan aset loss sebesar 5.000, yaitu akan berpengaruh pada OC di debit 5.000 dan plan asetnya akan berkurang sebesar 5.000. Nah, ini merupakan worksheet, yaitu kumpulan dari masing-masing yang sudah kita buat di awal sampai sebelum ini tadi. Nah, di sini pada journal entry, di sini akan kita gunakan untuk membuat jurnal nantinya. Nah, di sini financing cost-nya 0 karena jumlah interest expense dan juga revenue-nya sama-sama 20.000. Kemudian pension expense-nya hanya 70.000 karena tidak ada biaya jasa masa sebelumnya atau tahun sebelumnya. Kemudian OC-nya 5.000, cash-nya di kredit 65.000. Nah, di sini karena debit lebih besar daripada kredit, maka akan timbul pension liability sebesar selisihnya yaitu 10.000. Untuk memo record kita akan menjumlahkan semuanya ke bawah, yaitu akan terdapat selisih 10.000. Untuk journal entry-nya kita langsung pindahkan aja yang di journal entry tadi akan menghasilkan pension expense, OC di debit, kemudian cash dan pension liability di kredit. Nah, itu adalah cara mengerjakan worksheet dan juga journal entry. Kesan pesan saya selama berkuliah di kelas lab AKM dari Pak Hares, pelajarannya seru, asik dan menyenangkan karena dilakukan secara berkelompok serta bisa diskusi dengan teman. Semoga kedepannya proses pembelajarannya seperti ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan lebih bagus nantinya.